Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau bikin video yang agak berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dan biasanya kan aku suka bikin video seputar beauty, makeup, atau haul gitu. Nah tapi di video kali ini aku mau nge-share info yang sangat bermanfaat menurut aku. Wajib banget aku share ke kalian, apalagi kalau kalian ngejalin bisnis sama gitu kayak aku. Nah jadi aku mau nge-share tentang aplikasi pembukuan digital, yaitu aplikasi Bukukas, yang bisa kalian dapetin aplikasinya di App Store ataupun di Play Store secara gratis. Nah aplikasinya tuh benar-benar mudah, aman, dan terpercaya gitu loh. Nah seperti yang kalian tahu, aku tuh ngejalanin bisnis baju prasasti.idn. Nah selama ngejalanin bisnis itu tuh kadang aku kayak suka pusing gitu, rekap alur pengeluaran dan pemasukan, terus rekap laba rugi atau dan sebagainya gitu. Nah tapi untungnya sekarang tuh aku udah tahu aplikasi Bukukas yang mempermudah kita untuk mengatur keuangan, terutama di bidang bisnis yang emang harus jelas banget flow keuangannya tuh kemana aja, dan berapa pemasukan, berapa pengeluaran, kayak gitu-gitu. Kalau kalian yang ngejalanin bisnis pasti kalian juga paham betapa pusingnya hal itu gitu. Kayak meskipun sepele tapi emang benar-benar penting banget dan harus dicatat sedetail mungkin, karena yang namanya bisnis kayak uangnya tuh nggak boleh kecampur sama uang pribadi kita gitu kan. Jadi emang harus sejelas itu pembukuannya. Nah jadi langsung aja kita bahas fitur apa aja sih yang ada di aplikasi Bukukas. Nah di fitur yang pertama ada fitur laporan keuangan. Di fitur ini tuh kita bisa mengetahui rekapan keuangan kita selama 1 bulan dan bisa kita unduh dalam bentuk PDF maupun Excel. Nah di laporan ini tuh tersedia 3 jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan hutang piutang, dan yang ketiga ada laporan pelanggan, yang mana si laporan itu sangat membantu kita sebagai pengusaha atau sebagai pembisnis untuk mengetahui flow keuangan kita tuh kemana aja. Nah, terus yang kedua ada fitur transaksi. Nah di fitur transaksi ini tuh kita bisa mencatat pengeluaran dan pemasukan. Selain itu kita juga bisa compare penjualan hari ini dan penjualan kemarin, berapa sih selisihnya gitu. Jadi kita bisa tahu alur bisnis kita itu naik atau turun melalui fitur ini gitu. Nah terus buat kalian yang menggunakan Bukukas ini sebagai pencatat keuangan pribadi, kalian juga bisa banget nih tahu gitu selama ini uang kalian tuh dihabiskan untuk apa, dihabiskan untuk pakaian kah, makanan kah, make up atau apa gitu. Ketika ngelihat rekapannya kita bisa mangkas nih gitu, yang mana sih yang harus dikurangin. Yang ketiga ada fitur hutang piutang. Nah di sini kita bisa mencatat kita ngutangin ke siapa atau kita diutangin siapa. Di situ lengkap banget, kita bisa masukin siapa nama yang kita utangin, terus jatuh temponya tanggal berapa, dan yang uniknya lagi mereka di aplikasi ini tuh kayak bisa ngingetin melalui SMS atau WhatsApp untuk jatuh tempo pembayaran hutang piutangnya. Nah yang keempat ada fitur multibook. Nah di fitur ini tuh fitur yang amat sangat membantu menurut aku, karena di fitur multibook ini tuh jadi kita bisa mencatat lebih dari 1 jenis pembukuan. Misalnya kita bikin 2 jenis pembukuan. Yang pertama pembukuan untuk keuangan pribadi, yang kedua untuk bisnis. Nah jadi transaksi bisnis dan transaksi pribadinya tuh nggak akan ketukar gitu. Nah apalagi buat pembisnis yang pemula kayak aku, kadang kan kayak masih suka ada lupa-lupanya, masih suka kecampur antara keuangan pribadi dan uang bisnis. Jadi kadang uang bisnis itu masih dipakai buat uang pribadi. Nah ini tuh nggak akan terjadi lagi, karena semuanya bakalan tercatat dengan jelas di aplikasi Bukukas. Kayak mempermudah kita memisahkan uang pribadi kita dengan uang bisnis. Jadi kita nggak akan pusing lagi gitu kemana sih uangnya pergi. Nah fitur yang kelima ada fitur kartu nama digital. Nah jadi di aplikasi Bukukas itu kayak menyediakan template yang bisa kita ubah-ubah warnanya, dan bikinnya pun gampang banget. Kita tinggal tambahin informasi pribadi kita dan langsung bisa kita share ke semua sosial media yang kita punya gitu. Nah yang keenam ada fitur cetak struk. Nah tapi di fitur ini tuh baru bisa dipakai sama pengguna Android aja. Jadi caranya gampang banget, kita tinggal connect dari handphone kita ke printer yang ada, terus langsung bisa kita cetak segampang dan sepraktis itu gitu. Jadi kita kayak nggak usah riweh-riweh atau repot-repot nyalain laptop. Pokoknya gampang banget deh, pokoknya aplikasi ini tuh kayak mempermudah hidup kita banget. Nah yang ketujuh ada grafik analisa Bukukas. Nah di fitur itu tersedia grafik tren penjualan usaha yang dilengkapi dengan rincian status dan metode pembayaran serta channel penjualan gitu. Nah terus yang kedua ada analisa grafik tren pengeluaran, rincian hal apa aja yang bersifat konsumtif baik urusan bisnis maupun pribadi. Kita bisa ngelihat pengeluaran kita tuh lebih banyak dihabiskan di mana gitu. Jadi kayak mempermudah kita untuk menganalisis dan memangkas gitu nantinya untuk
lebih berhemat lagi. Nah, yang ketiga, kita dapat mengetahui tren keuntungan bisnis dari waktu ke waktu. Nah, terus yang selanjutnya, kita bisa mengatur tren itu sesuai kebutuhan. Kita bisa mengatur secara mingguan, bulanan, maupun harian gitu. Terus kita bisa membandingkan pengeluaran atau pemasukan yang hari ini dengan hari sebelumnya, maupun minggu ini dengan minggu sebelumnya, ataupun kita bisa compare dari bulan ke bulan gitu, yang mana amat sangat mempermudah untuk menganalisa keuangan kita. Yang terakhir, ada fitur favorit aku, itu fitur payment buku kas. Ini tuh benar-benar yang aku suka banget, karena di fitur ini tuh kita bisa transfer antar bank atau dari akun buku kas kita ke e-wallet secara gratis tanpa ada biaya admin. Misalnya aku mau beli perlengkapan packaging buat bisnis aku, bisnis prasasti, nah aku bisa langsung transfer aja tanpa takut uang aku kepotong untuk biaya admin gitu. Oh ya guys, jadi ada satu fitur favorit aku yang aku suka banget dari aplikasi buku kas ini. Jadi dia tuh bisa kalkulasi otomatis. Misalnya gini, aku ngejual baju aku misalnya seharga, misal ya, ini misal doang, seharga 200.000 gitu. Nah, terus aku bisa nulis modalnya tuh berapa, misalnya modalnya sekitar 150.000. Nah, terus disitu bakal kayak langsung kehitung otomatis laba bersihnya tuh berapa gitu, sekitar 50.000 kan. Nah, terus misalnya itu tuh kayak kalau kita ngitung satu-satu kan pusing banget ya. Kayak misalnya ada, kalau kita jualan baju tuh kan ada kayak baju 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu kayak bisa langsung di input otomatis gitu. Jadi laba bersihnya bisa ketahuan berapa, sekitar berapa gitu, dan modalnya tuh berapa. Jadi udah langsung hitung otomatis gitu loh. Nah oke guys, sampai di sini dulu sharing-sharingnya. Semoga sharing kali ini tuh bermanfaat buat kalian yang sedang menjalankan bisnis, atau emang kalian lagi butuh nih aplikasi semacam buku kas ini yang bisa mengelola dan memanage keuangan kalian jadi lebih baik lagi, jadi lebih rapi. Jadi ya, sampai di sini aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.